Kemurnian itu penting. Yeremia 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, engkau membuat mereka tumbuh. Tuhan membuat Mahanaim tumbuh. Dan engkau juga membuat mereka berakar. Mahanaim dibuatnya berakar. Mereka tumbuh subur, menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi ketika hati kita jauh dari Tuhan, pertumbuhan tetap terjadi, berakar tetap ada, buah tetap terlihat. Hari-hari ini saya belajar ya bahwa hal-hal penting yang dulu saya kejar mati-matian dalam hidup ini, hari-hari ini terkibas oleh beberapa hal, dan itu bukan lagi menjadi pengejaran yang berharga. Saya dibesarkan oleh dua orang ibu, yang satu Bu Iin yang mengajarkan saya semua tentang roh. Yang kedua saya dibesarkan dan diasuh oleh Ibu Iren, dan untuk mengajarkan kepada saya dua kata saja, itu butuh belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun belum selesai. Satu hari kami diundang oleh Pak Petrus Agung makan di hotel yang sangat mahal, sangat mewah, dan wow sekali ada nama-nama tertentu yang diundang. Dan tentu saja salah satu yang diundang adalah Ibu Iren. Tapi hari itu Ibu Iren sudah terlanjur janji sama Ibu Lydia Rumah Shalom, operasinya itu sedikit terbuka, dan kemudian Bu Iren berjanji menemani Lydia untuk pergi ke rumah sakit. Dan Bu Iren minta maaf kepada Pak Petrus Agung, minta maaf kepada Bu Iin, dan saya tidak pernah bisa mengerti mengapa beliau memutuskan untuk tetap memilih Lydia yang tidak terlihat, dan buat saya rewelnya minta ampun. Saya punya teman namanya Lydia, dia membangun Rumah Shalom. Saya tahu kedahsyatannya, tapi saya juga tahu kerewelannya. Sehari itu saya tidak mengerti kenapa Ibu Iren memilih pergi sama Lydia. Dan saya bertanya kepada beliau, Ciren, kan ada staf-staf lain yang bisa menemani Lydia. Sedangkan Ciren mendapat undangan prioritas. Ciren bilang gini, gak bisa Ruth, saya sudah terlanjur janji duluan sama Lydia. Dan kalau saya mendampingi dia di tengah dia sangat lemah, itu akan berbeda dengan saya mengirim utusan. Ini yang namanya integritas. Dan waktu beliau berkata tentang integritas, kata-kata itu sangat nyangkut di hati saya. Setiap kali saya sudah melakukan pelayanan, kadang-kadang saya perlu menatap matanya sekilas, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akan cek. Dan saya tanya, kenapa Ci? Ya, lagunya benar, pelayanannya bagus, tapi kredibilitasmu kurang. Apa itu kredibilitas? Dan beliau akan mengajarkan tentang integritas, kredibilitas. Berjalan lagi waktu, jiwa-jiwa banyak, pelayanan wow, buah-buah terlihat luar biasa. Bu Iren bilang, purity matters. Cukup satu kata, dua kata, dan saya tahu satu kata, dua kata ini sangat berbobot. Dan bukan hal yang menarik untuk dikejar oleh generasi hari-hari ini. Makanya saya mau bilang, purity matters. Firman-Nya berkata dengan jelas, Tuhan membuat engkau bertumbuh. Tuhan membuat engkau berakar, subur, dan berbuah. Dan selalu yang ilahi di mulut kita. Tetapi pengurapan dan kasih setianya akan membuat setiap kita yang berdiri di mimbar dengan semua pengurapannya, penyertaan Tuhan akan terlihat walaupun
hati kita jauh dari Tuhan. Walaupun tingkat kemurnian mungkin tidak mencapai standar yang diinginkan oleh hati Tuhan atau yang dirindukan oleh Tuhan. Pelayan atau hamba Tuhan, preacher is about become servant, not celebrity. Tetapi saya lihat dari mulai kita ingin memberikan yang terbaik, bergeser menjadi ingin terlihat paling baik. Itu terjadi di antara kita, para pemimpin. Dan your servant heart, hati hambamu, become corrupt by this influence culture. Hati hamba kita menjadi rusak, terkorupsi oleh pengaruh keadaan hari-hari ini. Bagaimanapun juga ya, cara kita baca Alkitab lewat banyak sekali fasilitas aplikasi bahasa Ibrani, bahasa asal, kedalaman-kedalaman, bentuk kata-kata, penjelasan. Itu memberikan fasilitas kita untuk ada di platform Mesbah ini, memberikan khotbah-khotbah yang wow. Tapi menjaga hati untuk murni, oh my God, menurut saya. Untuk mengetahui sesuatu murni tidak murni harus melewati yang namanya pembakaran. Tapi hari-hari ini menurut saya pembakaran itu dikecilkan, mungkin dihangatkan ya. Tapi kita bilangnya mengalami pembakaran. Padahal itu hanyalah dihangatkan di microwave mungkin 30 detik ya. Dan kita berpikir itu sudah pemurnian. Saya melihat anak-anak muda dengan sangat radikal, dengan sangat gampang di depan mata saya waktu ada di daerah ya. Ada seorang ibu yang pelayanannya saudara tahu dia doa puasa 24 jam 3 hari doa puasa dan itu dia lakukan sangat sering. Menunggu di mesbah Tuhan, tidak mendapat pewahyuan yang luar biasa seperti tempat ini dan kerjanya menunggu dan menunggu dan menunggu. Dan 2 anak kecil datang dari tempat ini menghampiri beliau dan berkata, kamu mau ngapain ke sini? Oh saya mau mengajari ibu bagaimana penginjilan ke sekolah-sekolah. Buat saya, aduh nak, ini kenapa bisa begini ya gitu. Buat saya kenapa bisa begini ya gitu. Anak muda teriak tentang lawatan. Saya tanya Pak Luki, saya belajar orang-orang yang membawa lawatan, orang-orang yang membayar dengan tangisan dan air mata. Dan seumur hidupnya dia gak pernah tahu arti rasa senang dengan hal duniawi. Martir-martir puluhan ribu di Korea Selatan. Revival di Azusa Street dilahirkan dari orang-orang yang punya anguish. Menangisi apa yang ada di hati Tuhan. Bertahun-tahun. Dan kita teriak lawatan seakan-akan itu sesuatu yang sangat murah. Dan pemimpin tua-tua akan tepuk tangan memberikan hormat kepada generasi muda yang bangkit mengerjakan lawatan. Membagi makanan di jalan dan kemudian khotbah di sekolah-sekolah semua tumbang. Tuhan bilang sekalipun hatimu jauh engkau akan dibuat berakar, berbuah, bertumbuh, subur. Tapi adakah yang sungguh-sungguh mencermati purity matters? Ini precious. Fasilitas internet memberikan setiap orang platform untuk eksis. Skipping the process itu menjadi habit dari generasi yang baru dan juga mulai menular kepada generasi sebelumnya termasuk saya. Saudara mau tahu apakah saudara emas yang dibakar dimurnikan itu yang mampu itu cuma emas?
Kalau botol aqua seperti ini dibakar, hanya dalam hitungan detik dia akan meleleh, hancur dan gak ada harganya, gak ada gunanya. Tapi waktu dia diisi air, dia diangkat oleh pengkhotbah, mungkin dia terlihat someone, something. Apalagi kalau yang angkat misalnya Bu Iin atau mungkin Elon Musk, tulisannya Nestle, tiba-tiba ini menjadi berharga. Tapi masalahnya di hati Tuhan, di Alkitab kita ada yang namanya kemurnian. Dan kemurnian akan mengalami pembakaran. Ada orang-orang yang sudah teruji. Saya nggak berani bilang bahwa ada emas itu untuk menjadi lebih berharga dilihat tingkat kemurniannya. Itu harus mengalami pembakaran. Saya juga nggak berani bilang saya emas dengan karat rendah. Saya rasa saya belum mengalami pembakaran. Pemurnian. Pembakaran terhebat dalam hidup saya hanyalah pada waktu apa yang saya sajikan ke ibu dan itu ditolak atau dihina bahkan. Dan itu menurut saya hanyalah hangat-hangat microwave. Dan saya kurang suka dengan perkataan seperti ini. Tuhan sudah peras kita, mari kita berikan sisa terakhir untuk memuliakan Tuhan. Enggak, dia enggak pernah peras kita. Masalahnya engkau enggak tahu bagaimana memanajemen hidupmu. Menurut saya dia enggak pernah peras kita sampai titik tenaga terakhir, sampai harus nyanyi empot-empotan. Menurut saya dia enggak pernah peras kita. Menurut saya dia bukan pribadi yang seperti itu. Dia sangat menghormati kehendak bebas manusia. Balik lagi tentang sesuatu yang murni, hanya emas yang sanggup melewati api pemurnian. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan-jangan saya bukan emas. Karena kalau Anda bisa tahu Anda emas, hanya kalau Anda melewati proses pembakaran pemurnian. Dan seringkali daripada ini dibakar, lebih baik dibiarkan seperti ini, dia akan berfungsi. Tapi dia bukan emas. Jadi kalau Anda hanya botol, setidaknya mengertilah Anda hanya botol. Dan ketika Anda tidak dibakar dan Anda berfungsi, ya paling enggak tahu diri lah. Kita tahu firman-firman Tuhan yang menciptakan dan memateraikan. Kita tahu firman-firman penetapan ya dan amin, Tuhan pasti menang. Yes, Tuhan pasti menang. Tetapi ada kerinduan dari hati Tuhan bahwa sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka. Nggak bisa dipungkiri, Bahtera 10 tahun yang lalu dengan Bahtera yang mengalami pemurnian. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Selama sampai waktu akhir zaman akan diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka. Alkitab yang kita punya, perjanjian lama, perjanjian baru itu utuh. Kita nggak bisa skip part pemurnian. Ia akan duduk di Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi. Menyucikan mereka seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Untuk menjadi orang-orang yang bisa mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Menurut saya semua fasilitas pemuritan yang saya lakukan di Sulut hanya untuk membuat saya terlihat lebih besar. Belum memasuki level orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar.
Pada waktu pemimpin saya harus menghadapi anaknya terbakar. Dan dia harus lari tanpa sendal ke rumahnya di Kelapa Gading. Dan dilihat anaknya terbakar di depan mata. Dan beliau berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu sudah mengalami pemurnian. Menurut saya belum menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Banyak orang itu asalnya sampah. Dan kemudian dipulung sama Bu Iin. Anda dididik dan dibuat terlihat penting. Sehingga ketika kita di provinsi, kita jadi bintang. Mengajarkan segala sesuatu, ya itu memang bagian kita. Menuntun orang banyak kepada kebenaran. Tetapi purity matters. Kata Paulus di Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia berusaha. Senantiasa berjuang dan berusaha. Untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Artinya ada fase di mana dia tahu dia tidak murni di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pertanyaan saya, berapa kadar ketidakmurnian kita? Purity matters. Motivasi bergerak. Kata Salomo, ya. I observe all the work. Aku mengamati, mencermati semua pekerjaan. Saya mencermati satu hal. Ambisi yang dimotivasi oleh iri hati. Dan aku melihat segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Saya tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya ketika kita berjalan dalam ketidakmurnian, Dia tetap bekerja. Dia tetap membuat kita berakar, Dia tetap membuat kita berbuah. Tetapi datang tiba waktunya kita harus pulang dan sendiri dan menghadapi the true you di belakang layar. Dan hari itulah kita harus tahu seberapa kemurnian hati kita dalam pelayanan. Saya nggak berani bilang, Tuhan peras saya sampai sisa tenaga terakhir. Kenapa? Karena menurut saya Dia Allah yang mengukur, menghitung sampai Albert Einstein bilang God didn't play a dice. Tuhan tidak main lempar dadu dan semua terjadi begitu saja. Semua ada hitungannya. Tuhan tidak akan mengujimu melampaui kekuatanmu. Kalau engkau kayu, mungkin Dia tidak akan membiarkan engkau terbakar untuk dimurnikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah hitung kalau kayu dibakar nggak akan menjadi lebih valuable seperti emas. Kalau kayu dibakar, dia akan berakhir di tangannya tukang sate. Destininya sampai di situ. Tapi setidaknya kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tahu aku kayu yang butuh begitu banyak kipasan untuk aku confident menghadapi hidup dan hari-hari. Purity matters. Filipi 1 ayat 18. Tidak mengapa, bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Banyak campuran, terlalu banyak campuran dan kandungan hal-hal yang tidak murni dalam pelayanan. Terlalu banyak. Terlalu banyak.
Tapi pagi hari ini saya ingin kita mencermati bahwa purity matters. Matius 5 ayat 8. You are blessed when you get inside word, your mind and heart. Kalau saudara mengenali dunia inside-mu and put it right, di setting right dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, then you can see God in the outside world. Jadi kalau nggak ada kalibrasi hati, nggak ada inside world yang dimurnikan lewat firman Tuhan, bukan dimurnikan dengan pembakaran, tapi dimurnikan dengan firman Tuhan. Lain lagi. Ketika yang di dalam udah di put it right, maka engkau bisa melihat Tuhan outside world. Saya itu benar-benar belajar yang spiritual banyak dari Bu In. Tapi saya belajar arti kata hormat dan respect dari Bu Iren. Satu hari beliau melayani satu orang, menyediakan waktu jauh-jauh dari bank, ketemu dengan direktur-direktur dan orang-orang penting. Dan buat saya, mengapa beliau harus mampir dan mengurusi satu anak buah yang menurut saya enggak penting. Pertama, enggak ada ilahinya. Kedua, enggak tahu diri. Buat saya ketidakhadirannya di muka bumi ini enggak pengaruh apa-apa. Tapi beliau menyempatkan waktu dan bicara dengan orang ini 2 jam. Mendengarkan apa yang ada di hatinya. Mengurai kekusutan pikirannya. Dan saya sekali lagi bertanya, Ci, kenapa engkau lakukan itu? Kita itu gimana pun juga harus respect. Respect. Ini orang bawah dan bukan siapa-siapa. Dan tidak ada jasanya. Kecuali rewel dan merongrong. Iya Ruth, tapi dia rewel itu ada alasannya. Dan beliau sudah janji dan dia tetap datang dan tetap mengurusi. Kita itu Ruth gak bisa cuman respect sama yang di atas. Kita itu harus respect dengan tiap pribadi. Omongannya cuma 1 kalimat, 2 kalimat. Tetapi waktu pulang saya belajar arti kata respect. Makanya waktu ada lagu gini, Bapak ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu. Kata menghormati Bapak, saya teriak, Tuhan ajari saya arti menghormati. Saya nggak tahu arti menghormati. Saya pernah telepon Bu Ire dan memaki-maki beliau seenak jidat saya. Kenapa? Saya nggak tahu artinya manner. Boro-boro artinya respect. Boro-boro artinya integritas, kredibilitas. Seperti 2 bocah yang datang ke provinsi dan bertemu dengan seorang ibu yang membayar provinsinya dengan air mata. Dan dia bahkan belum lulus pengujian banyak hal. Simple, Bu, saya mau mengajari ibu tentang masuk sekolah-sekolah. Wow. Respect, hormat. Ketika saya berteriak kemarin, Asia memberi hormat kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bahkan seluruh selku belum mengerti arti menghormati namamu. Bahkan seluruh hatiku belum mengerti arti menghormatimu. Bagaimana aku bisa menyuarakan untuk seluruh Asia memberi hormat kepada nama Elohim. Tapi hari itu harus saya lakukan dengan iman. Dengan iman kita akan dibenarkan. Dengan iman hal itu akan tercatat di surga. Tetapi ketika pulang saya tahu bahwa bobot saya, hormat saya terhadap Tuhan
dan terhadap manusia harus dibenahi. Ketika saya membenahi my inside world dan membiarkan firman menyatu and put it right, sehingga saya bisa melihat Tuhan outside world. Seperti pemimpin saya melihat satu orang yang menurut saya gak ada artinya, tapi pemimpin saya bisa menatap orang itu dengan hormat. Kenapa? Karena dia manusia. Diciptakan dengan image Allah. Kita belajar dengan apa yang ada di hati Tuhan dari Imamat 26 ayat 14 sampai 15. Kata Tuhan, sebuah firman diturunkan di kitab Imamat. Kita tahu ya, kitab kita itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Joshua, Hakim-Hakim ya. Terus nabi-nabi, Yesaya. Kita tahu bahwa kitab Imamat itu duluan dengan segudang peraturan dari hati Tuhan. Memang saya tahu kita semua gak ada yang bisa melakukan Taurat. Tapi Taurat tetap pernah diturunkan untuk memberikan batasan, rambu-rambu buat manusia ya. Dan tibalah di Imamat dikatakan seperti ini. Jika engkau tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintahku, segala perintah. Jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku. Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan mengingkari perjanjianku. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan. Dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan. Dan yang paling parah adalah aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Bau persembahannya menyenangkan. Tapi dia tidak mau menghirupnya. Tapi di Yesaya 65 firman Tuhan turun lagi. Dan katanya, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Dursila, gak nanya Tuhan, gak cari Tuhan. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Dan aku menyodorkan diriku dan berkata ini aku, ini aku, ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari day and night. Bukan cuma kita yang menaikkan incense. Menaikkan dupa day and night. Dia day and night mengulurkan tangannya kepada suku bangsa yang memberontak. Pribadi-pribadi yang memberontak di tengah pelayanan. Yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Dan ini standarnya. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang. Jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya. Masih ada air. Ini masih ada air. Artinya air tidak penuh tapi masih ada air. Segini juga masih ada air. Jika masih ada air, dia tidak akan memusnahkan. Di dalamnya masih ada berkat. Dan aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, aku tidak akan memusnahkan. Tadi Tuhan mengerikan sekali loh di Imamat. Aku akan merusakkan negeri itu. Tapi kemudian Tuhan mengalah dan menurunkan standarnya. Demi apa? Demi tidak kehilangan saudara dan saya. Ini tidak akan dibakar. Kenapa? Dia tahu kalau ini dibakar. Maka ini gak ada artinya dan harganya. Jangan datang dan berkata, mari kita berikan perasan terakhir. Kita peras tenaga kita lagi dan kita persembahkan ke Tuhan. Menurut saya, apapun yang dia kerjakan dalam hidup kita. Dari gembel diangkat jadi orang penting yang menyampaikan firman Tuhan yang ajaib. Menurut saya dia gak pernah peras kita. Tapi dia gak pernah pengen kehilangan kita. Dia sangat pengen membuat kita mengkilat. Dan di display, inilah produk kasih karuniaku. Yang untung siapa? Kita. Menurut saya 100%
yang untung kita. Setidaknya datanglah ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tahu aku bukan golongan emas. Terima kasih Tuhan, aku bisa jadi botol air yang berfungsi. Aku juga tidak mau sok menantang, bakar aku, murnikan aku. Dan kemudian botol-botol hilang dari peredaran karena dimurnikan. Dan kita tidak bisa minum aqua. Yang terakhir, karena saya mau ke Turki, mau tidak mau belajar tentang 7 jemaat terus menerus. Dan sampailah saya belajar bahwa 7 jemaat bukan hanya mewakili 7 golongan, ternyata itu mewakili 7 waktu. Jadi jemaat Efesus itu dari sesudah Masehi tahun 00 sampai 30 kalau nggak salah. Smyrna itu abad-abad di mana martir luar biasa banyak. Itu tahun 30 sampai 100 atau sampai 300 kalau nggak salah. Saya kurang hafal tahun-tahunnya. Tapi Laodikia bicara soal mulai tahun 1900 sampai rapture. Kita tahu tahun 1900 lawatan luar biasa. Tuhan tidak hanya melawat Toronto, Azusa Street, Korea, Hawaii. Waktu Nike pergi ke Belarus, juga ada berita bahwa di situ pernah dilawat 1900 seluruh dunia pernah mengalami lawatan. Dan kemudian gereja masuk masa Laodikia. Laodikia artinya human right atau self righteousness atau Adam nakedness atau pendapat rakyat jelata. Ketika Perang Dunia Kedua 1945 selesai, tepat selesai Perang Dunia, ajaib PBB lahir. Waktu PBB lahir yang mereka promosikan adalah human right. Sejak hari itu sesuatu yang humanisme meninggikan derajatnya. Sesuatu yang berbau kemanusiaan itu meninggikan derajatnya. Dan adalah aneh jika Pak Karno menolak PBB dan kemudian tiba-tiba dia terlengser oleh karena ini dan itu. Saya nggak tahu. Tapi di Alkitab yang perlu diwaspadai kemurnian hati kita bukan ketika kita melakukan dan kita sadar bahwa ini gue kayaknya ada unsur politiknya. Bukan itu aja. Ini kayaknya aku ada unsur take advantage-nya. Bukan itu aja. Kalau yang dosa-dosa jelas itu enak lihatnya, gampang. Kayak misalnya mau memurnikan sesuatu ya di air mau dimurnikan. Ada batu segede-gede gini kan gampang tinggal dicomot aja dibuang. Tapi waktu segini dimurnikan bagaimana lihatnya? Ini air masih perlu dimurnikan, bukan botolnya air ini masih bisa dimurnikan. Bagaimana? Gak ada yang kotor. Mata manusia tidak bisa melihat. Tetapi waktu air ini mengalami pemurnian, alat-alat itulah yang akan bisa lihat kadar kekotorannya. Dan yang saya ingin tekankan hari-hari ini adalah Tuhan membuat umatnya, gerejanya, pasukannya berbuah, bertumbuh, berakar, subur. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Purity matters. Hal-hal kemanusiaan begitu ditingkatkan. Manner, behave, saya nggak bilang behave salah ya. Saya juga belajar lama-lama makin hari makin behave. Tapi saya nggak bisa pungkiri di belakang behave saya ada juga politik-politiknya. Strategi supaya saya nggak terlalu banyak disemprot itu saya punya. Bertumbuh bersamaan dengan manner-manner yang saya pelajari. Jadi yang perlu diwaspadai kemurniannya bukan lagi batu-batu besar yang terlihat. Tapi kemanusiaan yang meninggi dan pelan-pelan menghilangkan, memudarkan kehadiran keilahian.
Makanya di Wahyu bagaimanapun juga kepada jemaat Laodikia dipesan, aku menasehati kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ini enggak kelihatan ketidakmurniannya sama mata manusia. Tapi mata Tuhan akan melihat jelas ketidakmurniannya. Demikian juga di tengah pelayanan, di tengah keilahian kita, di tengah semua khotbah-khotbah luar biasa kita. Tuhan melihat ketelanjangan kita yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau bisa lihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada sebuah ukuran yang menurut saya itu hanyalah panas-panas microwave beberapa detik. Setiap kali ketika Bu Iin menegur dengan tajam depan umum, buat saya itu sedikit pemurnian motivasi hati. Dari ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sudah bergeser ingin terlihat paling baik di antara semuanya. Mungkin di Mahanaim baik bukan ukuran pengejaran. Dari yang pengen ilahi, pengen terlihat paling ilahi di Mahanaim. Mahanaim sih gak ngejar baik sih, paling baik, udahlah itu udah jelek nilainya. Udah susah, agak susah upgrade image-nya secara image. Tapi kan kalau image ilahi kita masih punya platformnya. Dan Laodikia pesan, beli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Wahyu 13 ayat 18 dibilang seperti ini. Yang penting dan barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ketika hak-hak asasi dinaikkan, ketika masalah-masalah kemanusiawian dinaikkan terus dipompakan. Sekarang ya di Amerika mukul anak aja bisa dibawa ke polisi. Sedangkan Alkitab berkata rotanlah, hajarlah. Cuma jangan sampai mati, udah dibilang. Hajar, tegur, hajar. Hajar tuh gimana sih? Tobat enggak, hajar. Hajar. Seringkali mungkin bukan secara fisik kita dihajar, tapi secara perkataan. Tapi seringkali pemimpin tidak akan menghajar untuk memurnikan. Kenapa? Karena takut botol aqua tidak beredar lagi di Mahanaim. Wahyu 13 ayat 11, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti look like anak domba. Dan ia berbicara seperti naga. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan mengenali, kita tidak punya kemampuan when you get your inside word, put it right so you can see God in the outside world. Kalau itu tidak ditata, maka kita akan blur melihat segala sesuatu. Purity matters.